Bab 2011. Lubang hitam itu perlahan menyusut. Ledakan, ledakan. Suara tabrakan di dalam tidak berhenti. Klon David menekan kekuatannya hingga hanya mencapai puncak peringkat orang suci-suci, yang setingkat dengan Zenon. Oleh karena itu, tidak satu pun dari mereka yang unggul untuk beberapa waktu. Klon mungkin memiliki sedikit keuntungan, tetapi itu saja. Jika dia tidak memperlihatkan kekuatan sebagian pradewa, dia tidak akan mampu mengalahkan Zenon. Dia ingin menyiksa Zenon, jadi dia tidak akan menampilkan kekuatan penuhnya untuk saat ini. Tujuan Zenon juga sangat sederhana. Ia hanya ingin mengulur waktu lawan dan menyerahkan sisanya kepada keluarga Palmore dan tim penegak hukum Asosiasi Orang Suci. Pada saat mereka keluar dari lubang hitam, keluarga Velowes seharusnya sudah dimusnahkan. Keluarga Velowes sangat lemah, dan kekuatan tempur terkuat mereka adalah ketiga orang suci sejati itu. Dengan dua di antaranya masih terluka, bagaimana mungkin mereka mampu melawan pasukan gabungan keluarga Palmore dan tim penegak hukum Asosiasi Orang Suci? Setelah lubang hitam benar-benar menghilang di atas Velowes Residence, ketenangan kembali pulih. Namun, aura dingin mulai menyebar. Keluarga Palmore tahu apa yang dikatakan Sang Grandmaster kepada mereka. Jika Sang Grandmaster mengambil tindakan, itu menunjukkan bahwa ia memiliki tekad untuk menghancurkan keluarga Velowes. Mereka perlu menghabisi keluarga Velowes dengan cepat sementara Sang Grandmaster menghambat Secret Saint lawan. Ledakan. Kapal perang dengan seluruh kekuatan keluarga Palmore mendekati kediaman Velowes. Kemudian, tim penegak hukum Asosiasi Orang Suci menyusul. Cedar jelas tahu apa yang dimaksud pihak lain. Dia melihat kapal perang besar yang mendekat dan memerintahkan dengan keras, "Teman-teman keluarga, datang dan bertarunglah denganku." Bertarung. Seluruh keluarga Velowes bersorak kegirangan. Tanpa melibatkan orang suci, mereka masih punya kesempatan dalam pertempuran ini. Semua anggota keluarga Velowes sebelumnya merasa putus asa karena daya tangkal seorang santo suci terlalu besar. Selain itu, Zenon menjadi pemimpin Asosiasi Orang Suci. Jadi, keluarga Velowes tidak punya pilihan lain selain dimusnahkan. Kini Zenon, sang santo suci, dicegah untuk ikut serta dalam pertempuran. Keluarga Palmore ingin membunuh keluarga Velowes dengan mudah, tetapi keluarga Velowes tidak menyetujuinya. Tidak seorang pun di antara mereka yang akan menyerah jika mereka memiliki secercah harapan, sekalipun sekecil apapun. Di atas alun-alun, tiga sosok bergegas keluar terlebih dahulu untuk berdiri di hadapan keluarga Palmore. Mereka adalah tiga orang suci sejati dari keluarga Velowes. Lalu sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya melayang ke langit dan berhenti di belakang Cedar dan yang lainnya. Para petinggi keluarga Palmore yang ada di dalam kapal perang tanpa sadar mengerutkan kening saat melihat anggota keluarga Velowes yang bermata merah dan berwajah gila. Mereka tahu mereka bisa memenangkan pertempuran ini, tetapi mereka juga harus membayar harga yang sangat mahal. Rencana awal keluarga Palmore adalah agar Sang Grandmaster membunuh Cedar dan para Trusain lainnya untuk menghancurkan kepercayaan keluarga Velowes. Setelah itu, mereka dapat mengalahkan keluarga Velowes tanpa usaha apapun. Bagaimana mereka tahu bahwa keluarga Velowes menemukan seseorang yang dapat melawan Sang Grandmaster? Pada titik ini, mereka hanya bisa melawan mereka secara langsung. Untungnya, Sang Grandmaster membawa serta tim penegak hukum Asosiasi Orang Suci sehingga mereka seharusnya mampu mengurangi sebagian kerugian mereka. Cedar, aku tidak tahu bagaimana kau bisa menjadi orang suci, tapi apakah kau pikir ini akan menyelamatkan keluargamu? Kau sangat naif. Penghancuran keluarga Velowes akan memulai awal dari zaman keemasan Star Kingdom. Tidak ada yang bisa menghentikan tren zaman ini, kata Draken Palmore, Trusain dari keluarga Palmore. Draken, jangan bicara omong kosong. Kalau kau ingin menyerang keluargaku, kau harus siap terluka. Tidak ada pengecut di keluargaku, juga bukan orang yang hanya akan berusaha menyelamatkan diri sendiri, jawab Cedar dengan keras. Keluarga Velowes di belakangnya segera mengikutinya. Kami tidak takut mati. Kami tidak takut mati. Kami tidak takut mati. Para petinggi keluarga Palmore kini takut menghadapi aura dahsyat yang terpancar dari setiap anggota keluarga Velowes yang tampaknya disuntik dengan adrenalin.
Seperti kata pepatah, orang miskin, mereka yang tidak punya apa-apa untuk hilang, tidak akan takut pada mereka yang berkuasa. Bab 2012. Jika musuh sudah siap bertarung tanpa takut mati, sekalipun mereka jauh lebih kuat dari lawan, mereka tidak akan mampu bertarung dengan baik. Wujud utama David juga maju ke depan saat ini, berdiri bersama Cedar dan dua lainnya. Ada 4 orang suci sejati, yang membuat keluarga Palmore merasa bahwa ini akan menjadi sedikit rumit. David, aku tidak ingin mengucapkan terima kasih terlalu banyak. Kami akan mengingat kebaikanmu, jadi selama keluargaku selamat dari musibah ini pasti akan ditulis dalam silsilah keluarga, sehingga keluarga akan selalu mengingat ini, kata Cedar kepada David dengan sungguh-sungguh. Cedar, kau terlalu baik. Aku, David Liddell, bukanlah orang yang tidak tahu berterima kasih. Keluargamu telah menolongku sebelumnya, dan sekarang kau dalam masalah. Tidak ada alasan bagiku untuk berdiam diri, jawab David dengan santai. Cedar tidak melanjutkan tapi berbalik untuk melihat keluarga Fellowes. Mulai hari ini, David akan menjadi tamu paling terhormat di keluarga kita. Perlakukan dia seperti kamu memperlakukanku. Jika aku menemukan seseorang yang berani tidak menghormatinya bahkan secara pribadi, mereka akan segera dikeluarkan dari keluarga karena hal itu tidak akan ditoleransi. Salam, Tuan David, teriak seluruh anggota keluarga Fellowes. Beraninya mereka tidak menghormati David. Selain kekuatan David Trusein dan gurunya Secret Saint, dialah orang yang memberi harapan pada keluarga Fellowes. Alba berdiri di tengah kerumunan. Pada saat ini, dia merasa bangga sekali. Dialah orang pertama yang bertemu David dan menjalin hubungan baik dengannya yang bertahan hingga saat ini. Tanpa bantuan David dan gurunya, keluarga Fellowes pasti sudah musnah sekarang. Kedua belah pihak saling berhadapan. Keluarga Palmore jelas memiliki keunggulan mutlak. Namun, keluarga Fellowes yang lebih lemah bersemangat, sementara keluarga Palmore terdiam. Kapten McCall, seharusnya Grandmaster memberimu tugas, kan? Draken tiba-tiba bertanya dengan keras. Draken, jangan khawatir. Kami tentu akan melaksanakan perintah pemimpin dengan segala yang kami miliki. Sebuah suara terdengar dari armada di belakang. Setelah mendapat penegasan dari Kapten Tim Penegak Hukum Asosiasi Orang Suci, Draken pun semakin percaya diri. Bagus. Semua anggota keluarga Palmore, ikuti perintahku dan kalahkan keluarga Fellowes. Mulai sekarang, Star Kingdom hanya akan menghormati keluarga Palmore. Bunuh, bunuh, bunuh. Semua orang dari keluarga Fellowes, bajingan Palmore itu ingin menginjak-injak tanah air kita dan menjadikan kita budak mereka. Katakan padaku, apa yang harus kita lakukan pada mereka? Tanya Cedar dengan keras. Bertarung, bertarung, bertarung. Kedua keluarga itu hendak berperang. David berada dalam dilema yang mendalam. Kenyataannya, dia harus menunjukkan kekuatannya saat ini untuk mencegah pertempuran ini terjadi. Jika pertarungan pecah, kedua belah pihak pasti akan menderita kerugian besar. Keluarga Palmore sudah memiliki 4 orang suci sejati yang siap bertarung. Selain anggota tim penegak hukum Asosiasi Orang Suci, kekuatan mereka jauh melebihi keluarga Fellowes. Namun, meskipun keluarga Fellowes relatif lemah, tetapi mereka memiliki tekad untuk mati bersama musuh. Begitu pertempuran dimulai, akan ada banyak Saint yang mati, apalagi yang lainnya. Kalau saja dia hanya menggunakan kekuatan dari seorang True Saint yang sudah lanjut usia, dia tidak akan mampu mengendalikan gelombang pertempuran. David tidak peduli dengan nasib keluarga Palmore. Namun, jika keluarga Fellowes menderita terlalu banyak korban, akan sulit baginya untuk menjelaskan dirinya sendiri jika suatu hari rahasianya terungkap. Klon itu bertarung dengan sengit, sementara Zenon benar-benar layak disebut sebagai Saint Suci Puncak. Klon yang menekan kekuatannya sama sekali tidak dapat menang. Namun, inilah yang diinginkan David. Karena ia perlu mengumpulkan pengalaman bertempur, tentu saja semakin lama pertempurannya akan semakin baik. David hanya punya 2 pilihan sekarang. Entah dia membiarkan kedua keluarga itu berperang dan menyaksikan keluarga Fellowes menderita banyak korban, atau dia setidaknya bisa memperlihatkan kekuatannya sebagai orang suci dan mencegah pertempuran itu terjadi. Namun, jika dia memperlihatkan dirinya,
pasti akan menimbulkan kecurigaan orang lain. Ini sulit sekali. Tepat ketika David berada dalam dilema, kedua keluarga mulai bertindak. 3 orang suci sejati dari keluarga Fellowes di samping David bergegas keluar terlebih dahulu. Sementara itu, 4 sosok juga bergegas keluar dari kapal perang keluarga Palmore. Pada saat ini, David akhirnya mengambil keputusan. Pada akhirnya, dia tetap tidak sanggup melihat keluarga Fellowes menderita banyak korban. Keluarga Fellowes terlalu baik padanya. Aku hanya bisa menelanjangi diriku sendiri, keluh David tak berdaya dalam hatinya. Bab 2013. Saat David hendak menampilkan energi santo suci miliknya, dia tiba-tiba merasakan ada kekuatan lain yang mendekat. Siapa itu? Dia segera melihat ke satu arah. Energi orang suci-suci langsung para hadirin. 7 orang suci sejati yang baru saja membuka dan menghentikan langkah mereka. Hal ini menyebabkan mereka merasakan krisis dan ketakutan yang kuat dari energi tersebut. Seluruh pemandangan itu sunyi. Pada saat ini, seorang lelaki tua muncul di antara keluarga Palmore dan Fellowes. David memperhatikan almarhum Santo Suci, dan dia seharusnya telah berhasil mencapai puncak Secret Saint. Seharusnya hanya ada satu orang yang memiliki kekuatan seperti itu di antara para orang suci yang dikenal di Kerajaan Bintang. Dan itu adalah mantan ketua Asosiasi Orang Suci, Sid Griswold, seorang pria tua yang dihormati oleh semua kekuatan di Kerajaan Bintang. Setelah dikalahkan oleh Zenon, dia mengundurkan diri sebagai ketua Asosiasi Orang Suci. Sid selalu menganggap menjaga perdamaian Kerajaan Bintang tertanam, jadi dengan adanya dia di sini, aku tidak perlu membahayakan diriku sendiri. David diam-diam bahagia. Namun, David bukan satu-satunya yang merasa bahagia di dalam hatinya. Semua orang di keluarga Fellowes juga sangat bersemangat. Sid adalah mantan ketua Science Association, orang dengan prestise tertinggi di Star Kingdom. Yang paling dibencinya adalah perang skala besar di Star Kingdom. Sekarang setelah dia ada di sini, ambisi besar keluarga Palmore untuk memperluas keluarga Fellowes tidak mungkin lagi. Salam, Tuan Sid. Cedar dan yang lainnya menggenggam tangan mereka terlebih dahulu dan berkata dengan hormat. Salam, Tuan Sid. Teriakan keluarga Fellowes secara bersamaan. Sid memberikan tangannya sebagai tanggapan kepada keluarga Fellowes. Kemudian, dia berbalik untuk menghadapi keluarga Palmore. Keempat orang suci sejati dari keluarga Palmore saling berpandangan dan sedikit gugup. Mereka tidak tahu bagaimana harus menghadapi lelaki tua ini. Jika sebelumnya mereka akan melakukan hal yang sama seperti keluarga Fellowes. Akan tetapi, Sid tidak lagi menjadi ketua Asosiasi Orang Suci. Sebaliknya, Grandmaster keluarga Palmore adalah ketua Asosiasi Orang Suci. Oleh karena itu, keluarga Palmore tentu saja tidak akan melakukan hal itu. Jika tidak, bukankah itu akan menjadi keputusan bagi diri mereka sendiri? Sid, apa yang ingin kau lakukan? Biar ku beritahu, guru besar kita juga ada di sini. Jika kamu berani main-main, dia tidak akan membiarkanmu. Jika guru besar bisa mengalahkanmu sekali, dia bisa mengalahkanmu untuk kedua kalinya, kata seorang Saint sejati dari keluarga Palmore dengan gemetar. Tamparan. Dia terlempar mundur sesaat setelah selesai berbicara. Adegan ini juga mengejutkan semua orang yang hadir. Setelah orang itu menstabilkan dirinya, semua orang menemukan bahwa ada bekas telapak tangan yang ada di wajahnya. Jelaslah seseorang telah menamparkan wajahnya dengan keras. Kamu. Pria itu menunjuk ke arah Sid, tidak mampu mengucapkan kalimat lengkap. Tamparan tadi telah membuatnya tercengang. Dia adalah orang suci sejati, tapi kini, dia merasa sedih seperti anak kecil. Anggota keluarga Palmore lainnya merasa ngeri dan tidak berani berbicara. Sebelum orang tua ini dikalahkan oleh Grandmaster mereka, dia adalah nomor 1 di Kerajaan Bintang. Pada saat ini, sekelompok prajurit yang mengenakan baju besi dengan ukiran, penegak hukum, keluar dari armada dan berjalan ke depan. Setelah itu, mereka menghadap Sid dan berlutut untuk berteriak dengan hormat. Salam, Tuan Sid. Orang di depan adalah Kapten Quintus dari tim penegak hukum Asosiasi Orang Suci. Dia juga seorang orang suci sejati.
Di belakangnya terdapat banyak sekali orang suci sejati dan puluhan orang suci prasein. Bab 2014. Tim penegak hukum Asosiasi Orang Suci merupakan pasukan paling elit di Asosiasi Orang Suci. Bahkan Zenon pun harus menghargai mereka. Setelah menjadi ketua baru Asosiasi Orang Suci, hal pertama yang ingin ditaklukkannya adalah tim penegakan hukum. Kekuatan ini dapat memusnahkan kekuatan apapun selain 6 kekuatan teratas Kerajaan Bintang. Quintus, apakah kau mencoba membantu para pelaku kejahatan? Itulah kalimat pertama yang diucapkan Sid. Lord Sid, tanpamu di sini, aku tidak punya pilihan. Semua orang di Science Association telah menyerah pada Zenon setelah dia menekan kita dengan kekerasan. Aku tidak takut mati, tetapi aku tidak bisa mengabaikan nyawa saudara-saudaraku. Maafkan aku, Lord Sid. Pemimpin tim penegak hukum, Kapten Quintus, menjawab. Zenon sangat ambisius. Dia ingin menyatukan Kerajaan Bintang dan mengumpulkan semua keberuntungan Kerajaan Bintang agar dia bisa memasuki wilayah legendaris itu selama zaman keemasan ini. Dia mencoba membuat Kerajaan Bintang sengsara dengan melakukan ini. Sid mendesah dan menggelengkan kepalanya. Ucapan itu tidak hanya didengar oleh keluarga Palmore dan Felowes, bahkan mata-mata pasukan utama Kerajaan Bintang yang menyaksikan pertempuran secara diam-diam juga mendengarnya. Semua orang menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Zenon ingin menyatukan Kerajaan Bintang. Kumpulkan semua keberuntungan Kerajaan Bintang dan masuk ke wilayah setelah pangkat orang suci. Ini berita bagus. Saya harus menyampaikan ini kembali ke keluarga sesegera mungkin. Ambisi Zenon begitu besar, tidak heran ia ingin menciptakan kekacauan di Kerajaan Bintang. Hanya ketika terjadi kekacauan dia akan mempunyai kesempatan menyatukan Kerajaan Bintang. Semua orang di keluarga Palmore ingin mencabik-cabik lelaki tua Sid menjadi berkeping-keping. Dia mencoba mendorong keluarga Palmore melawan semua pasukan Kerajaan Bintang dengan mengatakan hal itu. Betapa tercelanya. David juga tercengang. Awalnya dia merasa masalah ini aneh. Zenon sudah menjadi orang suci yang berdiri di puncak Kerajaan Bintang, jadi bagaimana dia akan peduli dengan hal-hal eksternal seperti harta karun. Ternyata dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk menimbulkan kekacauan di Kerajaan Bintang. Kemudian, dia akan menunggu hingga waktunya hampir habis, lalu mengambil tindakan untuk menyatukan semua kekuatan Kerajaan Bintang. Akan tetapi, dapatkah dia mencapai alam yang lebih tinggi dengan melakukan hal ini? David masih belum begitu mengerti. Dia tidak menyangka bahwa jika dia ingin masuk ke alam ilahi, dia membutuhkan kekuatan keimanan. Zenon sudah menjadi puncak orang suci-suci. Jika dia ingin melangkah lebih jauh, dia perlu mengumpulkan kekuatan iman Kerajaan Bintang. Satu-satunya cara dia bisa melakukan itu adalah menjadi dewa di hati semua orang di Star Kingdom. Setelah Kerajaan Bintang bersatu, langkah Zenon selanjutnya adalah membangun patung dirinya di seluruh sudut Kerajaan Bintang agar semua orang dapat memujanya. Kemudian, dia akan menggunakan ini untuk mengumpulkan kekuatan iman dan menerobos ke alam suci. Saya mohon kepada Lord Sid untuk kembali dan memimpin Asosiasi Orang Suci sekali lagi. Teriak Quintus. Saya mohon kepada Lord Sid untuk kembali dan memimpin Asosiasi Orang Suci sekali lagi. Seluruh anggota tim penegak hukum Asosiasi Orang Suci mengikuti jejaknya. Saya mohon kepada Lord Sid untuk kembali ke Science Association, mendapatkan kembali kendali dunia, dan memulihkan perdamaian di Star Kingdom, teriak Cedar dengan cara lain. Saya mohon kepada Lord Sid untuk kembali ke Science Association, mendapatkan kembali kendali dunia, dan memulihkan kedamaian di Star Kingdom. Tentu saja, keluarga Felowes mendukung Grand Master mereka. Semuanya, harap diam dan dengarkan aku. Begitu Sid mengatakan itu, keheningan meliputi suasana. Semuanya, aku mengerti apa yang kalian inginkan, tapi sekarang aku tidak lagi mampu menjadi pemimpin. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, seseorang langsung tidak setuju. Lord Sid, kami hanya mengakui Anda sebagai pemimpin kami. Tidak ada orang lain yang bisa mendapatkan persetujuan kami. Suara itu bukan dari keluarga Palmore atau Felowes, tetapi dari luar. Suara itu mewakili kekuatan penonton lain di Star Kingdom. Ketika seseorang mengambil alih pimpinan, lebih banyak orang mengikuti. Benar sekali.
Kami hanya mengenali Lord Sith dan tidak ada orang lain. Zenon sangat ambisius dan hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Kualifikasi apa yang dimilikinya untuk menjadi kepala asosiasi orang suci? Yang kita butuhkan adalah orang yang tidak mementingkan diri sendiri seperti Lord Sith. Saya setuju. Saya setuju. Keluarga Felowes juga setuju. Cedar mengikutinya dan meraung. Dia sangat ingin keluarga Palmore menjadi musuh publik Kerajaan Bintang. Bab 2015. Cedar menggemakan dukungan kekuatan lain agar Sith menjadi ketua asosiasi orang suci sekali lagi. Keluarga Felowes lainnya tentu saja akan mengikutinya. Dengan itu, para penonton bersorak mendukung Sith. Setelah kejadian itu, wajah keluarga Palmore berubah semakin tidak senang. Mereka tahu jika mereka membiarkan ini terus berlanjut, keluarga Palmore pasti akan menjadi musuh publik Star Kingdom. Keluarga Palmore tidak takut pada kekuatan apapun jika itu adalah pertarungan 1 lawan 1. Namun, jika semua kekuatan Kerajaan Bintang bersatu, bagaimana keluarga Palmore bisa mengalahkan mereka? Mereka akan kalah jumlah. Kalau sang Grandmaster diikat lagi seperti sekarang, keluarga Palmore akan berada dalam bahaya. Draken akhirnya tidak dapat menahan diri lagi. Jadi, dia berkata, semuanya, jangan dengarkan rumor itu. Keluargaku sama sekali tidak berambisi untuk menyatukan Kerajaan Bintang. Setelah guru besarku mengalahkan lelaki tua Sith dan membuatnya dikeluarkan dari kepala asosiasi orang suci, dia merasa kesal, itulah sebabnya dia mengatakan hal-hal ini. Kami hanya ingin mengambil kembali apa yang menjadi milik kami. Perkataannya langsung dibantah oleh Cedar. Mengambil kembali apa yang menjadi milikmu. Sungguh lelucon. Apakah keluarga Palmore memiliki treasure trove? Itu dikembangkan melalui kerja keras keluargaku selama beberapa generasi. Meskipun sebagian berkat keluargamu, kami telah membayar cukup banyak penebusan dosa setiap tahun, jadi bagaimana itu bisa menjadi milikmu? Lord Sith benar, kau benar-benar menyimpan ambisi yang begitu besar. Cedar, jangan membingungkan masyarakat. Sejak awal, keluargamu adalah keluarga cabang dari keluargaku. Semua yang kau miliki sekarang adalah pemberian dari keluargaku. Sekarang setelah sayapmu mengeras, kau ingin melepaskan diri dari keluarga Palmore. Bagaimana ini bisa adil? Omong kosong. Aku akui bahwa keluargaku diuntungkan oleh dukunganmu, tetapi tanpamu, keluarga Palmore, keadaan kami juga tidak akan jauh lebih buruk. Jika kami tahu bahwa keluargamu punya ambisi sebesar itu, kami tidak akan pernah memulai hubungan apapun denganmu. Keduanya saling memarahi. Mereka berdua membenarkan nama keluarga mereka. Terus terang saja, sangat sulit untuk menilai siapa yang benar dan siapa yang salah dalam masalah ini. Alasan mengapa Treasure Trove dapat tumbuh hingga skala saat ini, menjadi salah satu dari 5 firma terbesar di benua suci pusat, dan menduduki peringkat 3 teratas dengan sumber kekayaan yang tak terbatas adalah karena hasil manajemen yang baik dan kerja keras keluarga Felowes. Pada saat yang sama, itu juga karena hasil pencegahan Grandmaster Zenon dari keluarga Palmore. Keduanya sangat diperlukan. Ketanyaannya, ini merupakan situasi yang menguntungkan semua pihak. Akan tetapi, distribusi manfaat sekarang tidak merata dan kedua belah pihak saling berselisih. Maka sudah sewajarnya jika siapa yang tangannya lebih besar, maka dialah yang akan memperoleh lebih banyak keuntungan. Pasukan lain di Kerajaan Bintang tidak peduli siapa di antara kedua keluarga yang akan tertawa terakhir. Yang mereka pedulikan adalah apakah perkataan Sith itu benar. Apakah Zenon memiliki ambisi untuk menyatukan Kerajaan Bintang? Jika demikian, kita harus bersatu dan membunuh ambisi keluarga Palmore di masa awalnya. Kita tidak bisa memberi keluarga Palmore kesempatan untuk menghancurkan kita satu persatu. Jika ini tidak terjadi, mereka tidak akan peduli apakah keluarga Felowes hidup atau mati. Saat Draken bertengkar dengan Cedar, dia secara tidak sengaja mengeluarkan kenang-kenangan keluarga dan menghancurkannya. Ini adalah kenang-kenangan yang ditinggalkan oleh Zenon dan hanya bisa digunakan ketika keluarga Palmore menghadapi krisis besar. Setelah digunakan, Zenon akan mampu merasakannya selama dia berada di Star Kingdom. Dengan kemunculan Sith, keluarga Palmore kini berada dalam situasi berbahaya. Dengan keberadaannya, tim penegak hukum asosiasi orang suci tentu saja tidak akan membantu keluarga Palmore lagi.
Mereka bahkan mungkin menentang keluarga Palmore. Jika mereka hanya mengandalkan kekuatan yang dikirimkan oleh keluarga Palmore, mustahil bagi mereka untuk menghadapi upaya gabungan dari keluarga Veloes dan tim penegak hukum Asosiasi Orang Suci. Selain itu, seorang Santo Suci sedang mengawasi mereka. Rencana mereka telah gagal, dan segalanya pun berada di luar kendali Draken. Oleh karena itu, dia hanya bisa meminta Grandmaster untuk segera kembali untuk menanganinya. Dia tidak bisa membiarkan Sid terus-menerus mengucapkan omong kosong. Jika tidak, keluarga Palmore akan benar-benar menjadi sasaran cemoohan. Di ruang 8 dimensi. Ledakan, ledakan, ledakan. David memegang Ice Soul Excalibur sementara Zenon memegang sepasang belati berat. Keduanya bertarung habis-habisan namun tak satu pun yang menang. Kekuatan David yang terekspos hanya sedikit lebih besar dari Zenon. Akan tetapi, pengalaman bertempurnya belumlah memadai sehingga ia hanya dapat bertarung seri dengan lawannya. Zenon juga terkejut dengan kekuatan klon David. Bab 2016. Orang tua aneh yang tiba-tiba muncul ini sangat kuat. Berapa banyak monster tua yang masih bersembunyi di Star Kingdom? Apakah dia dari zaman keemasan terakhir? Saya kira saya harus bergegas dan menyelesaikan semuanya sebelum semua monster tua ini keluar dari persembunyian. Jika tidak, segalanya akan menjadi sulit. Tiba-tiba sesuatu merayapi pikiran Zenon. Seseorang dalam keluarga telah menghancurkan kenang-kenangan itu. Dia mengira pertempuran di luar sana telah berakhir dan keluarga Palmore telah memusnahkan keluarga Veloes. Tegerevire, dia tertawa terbahak-bahak di tempat. Hahaha. Pemusnahan keluarga Veloes akan menjadi awal mula kekacauan di Kerajaan Bintang. Mereka tidak hanya mencoba mendapatkan Treasure Trove dengan membunuh keluarga Veloes, tetapi mereka juga melakukan ini untuk menunjukkan kekuatan mereka kepada dunia luar. Tujuan sebenarnya adalah memulai kekacauan dengan melanggar aturan yang ditetapkan oleh Sid. Dia ingin mengungkap ambisi semua kekuatan di Kerajaan Bintang. Semakin kacau Kerajaan Bintang, semakin baik bagi keluarga Palmore. Sid benar. Zenon tidak puas dengan kekuatan seorang Saint Suci yang berada di puncak. Ia ingin melangkah lebih jauh, melangkah ke alam ilahi yang legendaris, menyalakan api ilahi, dan menjadi dewa abadi. Jika dia ingin sampai sejauh ini, dia tidak akan bisa berhasil hanya dengan mengandalkan kerja keras dan bakatnya. Ia juga membutuhkan alat khusus untuk membantunya, yaitu kekuatan iman. Jika dia ingin mendapatkan kekuatan iman, dia harus menjadi dewa di hati semua manusia di Kerajaan Bintang. Alam ilahi, sebagaimana tersirat dalam namanya, dimaksudkan sebagai dewa di dalam hati setiap manusia. Setelah mengalahkan Sid, mendiang orang suci-suci, Zenon merasa bangga dan percaya diri. Untuk sesaat, dia mengira dialah satu-satunya orang suci tertinggi di Kerajaan Bintang. Namun, seperti yang diduga, kesombongan dan kepercayaan dirinya tidak bertahan lama sebelum dihancurkan oleh lelaki tua aneh di depannya. Zenon tertawa terbahak-bahak selama perkelahian, yang membuat David sedikit bingung. Orang tua, keluarga Veloes yang selama ini kau jaga telah dimusnahkan. Apa kau masih ingin bertarung denganku? Kekuatan kita sama, dan jika kita terus bertarung, hasil akhirnya akan seri. Kau harus keluar dan melihatnya. Hahaha. Kata Zenon sambil tertawa keras. David terdiam setelah mendengar itu. Apakah orang ini gila? Bentuk utamaku masih di luar. Dengan munculnya mantan ketua Asosiasi Orang Suci, Sid, situasinya jelas tidak baik bagi keluarga Palmore. Jadi, dari mana Zenon mendapat berita bahwa keluarga Veloes telah dimusnahkan? Bukankah masih terlalu dini untuk berbahagia? Apakah kamu yakin berita yang kamu terima itu benar? Mengapa berita yang kamu terima berbeda dengan beritaku? David mengajukan 3 pertanyaan berturut-turut kepada Zenon. Zenon bingung dengan pertanyaan itu. Dia baru saja ingat. Kenang-kenangan yang ditinggalkannya hanya bisa digunakan ketika keluarga menghadapi krisis besar. Jika mereka menang, tak perlu lagi menghancurkan kenang-kenangan itu. Apakah keluarga sedang dalam masalah? Mata Zenon melebar dan dia mengerahkan seluruh tenaganya. Setelah itu, dia mengayunkan belatinya ke arah David dengan kekuatan penuh. Klon itu tentu saja tidak takut. Dia menggunakan teknik pedang pemecah kejahatan dan mengayunkan pedangnya.
Ding! Belati dan pedang saling beradu, menimbulkan suara yang memekakkan telinga. Cahaya yang menyilaukan itu mengubah ruang 8 dimensi yang gelap menjadi terang benderang bagaikan siang hari. Di tempat belati dan pedang saling beradu, sebuah lubang hitam seukuran butiran pasir muncul. Tabrakan mereka menghancurkan penghalang ruang 8 dimensi. Meski kecil, itu sudah cukup membuktikan kekuatan serangan ini. Bab 2017. Setelah itu, Zenon tidak melanjutkan serangan. Sebaliknya, ia segera keluar dari ruang 8 dimensi. Dia sekarang akan memeriksa apa yang terjadi di dunia luar. Ketika David melihat Zenon pergi, tentu saja dia mengikutinya. Keduanya muncul di atas keluarga Velowes hampir pada waktu yang bersamaan. Mereka tidak muncul kembali terlalu jauh dari Sid, yang berada di tengah-tengah kedua keluarga itu. Zenon melihat sekelilingnya. Berbeda dari apa yang dibayangkannya. Kedua keluarga itu belum bertengkar. Akhirnya matanya tertuju pada Sid, dan dia mengerti. Dia ada di sini, jadi tidak heran pertarungan belum dimulai. Peluang pertempuran dimulai di tempat Sid berada sangat kecil. Guru besar, anggota keluarga Palmore mengungkapkan ekspresi terkejut satu demi satu. Dengan kedatangan Grandmaster mereka akhirnya bisa bernapas lega. Keluarga Velowes merasa lega saat melihat klon David kembali dengan selamat. Draken, apa yang terjadi? Tanya Zenon keras-keras. Meskipun dia sudah menebak situasi umum di dalam hatinya, dia tetap bertanya. Draken melangkah maju dan menjawab dengan hormat, Grandmaster, saat kami hendak bertarung, Sid muncul dan menghentikan kami. Tidak hanya itu, dia juga memfitnahmu di depan semua pasukan di seluruh Star Kingdom. Dia bilang kau ambisius dan ingin menyatukan Star Kingdom untuk mencapai alam yang lebih tinggi. Oh, apakah dia benar-benar mengatakan itu? Itu benar sekali. Aku tidak berani berbohong padamu. Lord Sid, itu tidak baik untukmu. Saat kau menjadi kepala, aku tidak pernah menjelek-jelekkanmu di belakangmu dan aku selalu mendukung pekerjaanmu. Mengapa kau memfitnahku saat kau datang ke wilayahku? Kapan aku pernah menyinggungmu? Aku tidak bersikeras menjadi kepala, tetapi kau tidak peduli dengan usulan para wakil kepala, jadi kau tidak bisa menyalahkan kami untuk ini, kata Zenon sinis dengan senyum palsu. Zenon, kau tahu betul jika aku memfitnahmu. Orang lain mungkin tidak tahu apa yang kau khawatirkan, tapi aku tahu betul. Hanya saja aku tidak menyangka kau akan menembus ke puncak peringkat orang suci-suci dan terkejut. Kalau tidak, aku tidak akan pernah membiarkanmu menjadi pemimpin apapun yang terjadi, jawab Sid tanpa ekspresi. Sid, hanya karena aku memanggilmu Tuan Sid karena rasa hormat, kau seharusnya tidak bersikap terlalu lancang. Kau tidak berhak menolakku untuk menjadi kepala suku. Kau seharusnya mengatakan itu saat kau menjadi orang suci tertinggi. Zenon, kuakui bakatmu tak tertandingi, tetapi kau kurang berbudi luhur, dan kau hanya memikirkan cara untuk meningkatkan dirimu sendiri. Bahkan jika rencanamu berhasil, kau tidak akan diakui oleh semua orang di Star Kingdom. Bagaimana kau akan mendapatkan kekuatan iman jika kau tidak diakui? Semuanya akan sia-sia jika itu terjadi. Sid mengungkapkan rahasia Zenon. Diam, teriak Zenon, langsung menyela Sid. Sid, aku tidak butuh kau untuk mengajariku. Kau harus menjaga dirimu sendiri. Jangan memanfaatkan senioritasmu, kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak menghormatimu. Zenon meraung. David sangat bingung saat mendengarkan percakapan itu. Rencana apa? Pengakuan apa? Kekuatan iman apa? Saya tidak mengerti. Setelah memikirkannya sejenak, David merasa terlalu malas untuk melanjutkan berpikir. Apapun rencana Zenon, David bisa menghancurkannya. Di hadapan kekuatan absolut, yang lainnya sia-sia. David bukan satu-satunya yang tidak mengerti, tidak ada orang lain yang bisa mengerti juga. Kekuatan mereka tidak cukup. Yang terkuat di antara mereka hanyalah seorang santo sejati. Kekuatan keimanan merupakan sesuatu yang hanya bisa digunakan dan disentuh oleh seorang suci tingkat atas. Kalau saja Sid berhasil mencapai puncak pangkat orang suci, dengan gengsi yang telah ia kumpulkan di kerajaan bintang selama bertahun-tahun, ia sudah bisa membangun patung di mana-mana dan mengumpulkan kekuatan keyakinan. Akan tetapi, seorang santo suci yang sudah meninggal belum dapat melakukan hal itu sekarang.
Bab 2018. Berdasarkan kekuatan Sein sucimu yang tertinggi, kau tidak memenuhi syarat untuk menyuruhku diam. Sid sama sekali tidak takut dengan ancaman pihak lain. Benarkah? Aku tidak menikmati diriku sendiri terakhir kali, jadi hari ini aku akan memberitahumu apa artinya ketika mereka mengatakan bahwa orang terkuat adalah orang yang membuat aturan. Hati Zenon telah memicu kemarahan yang tak terbatas. Awalnya, dia ingin menyelesaikan rencananya tanpa seorang pun menyadarinya. Namun, Sid langsung mengungkapnya. Sekarang, rencananya akan lebih sulit dilaksanakan di masa mendatang. Bagaimana mungkin Zenon tidak marah? Dia ingin membunuh Sid, tetapi Zenon tahu dia tidak bisa. Meski begitu, dia masih ingin memberi Sid pelajaran dan memberitahu lelaki tua ini bahwa dia tidak bisa mengatakan apapun sesuka hatinya. Sebelum Sid menjawab, klon David berbicara. Pertarungan kita belum berakhir. Apa kau sudah meminta izinku untuk mengganti lawan? David mengarahkan pedang panjangnya ke arah Zenon. Udara dingin yang ekstrim memenuhi udara. Rasa dingin itu juga membuat Zenon tenang untuk sementara waktu. Saya hampir lupa, ada juga monster tua yang kekuatannya sebanding denganku. Jika perkelahian terjadi, Zenon akan mengalami kerugian dalam pertarungan 1 lawan 2 ini. Dia tidak bisa mengalahkan mereka, tetapi dia tidak akan berdamai jika dia pergi begitu saja. Zenon terjebak dalam dilema. Ketika klon David muncul bersama Zenon, Sid telah mengawasinya diam-diam. Namun, karena klon David mengenakan topeng, ia tidak dapat mengumpulkan informasi berguna apapun. Sid tampaknya teringat sesuatu ketika klon David mengayunkan Ice Soul Excalibur di tangannya. Dia merasa seolah-olah dia telah melihat informasi pada pedang ini dari suatu tempat. Akan tetapi, sudah terlalu lama sehingga dia tidak dapat mengingatnya. Ketiganya berdiri saling berhadapan, tetapi tidak seorang pun melakukan apapun. Di dalam area terlarang Sekte Iridescent. Upacara pencerahan khusus sedang berlangsung. Lorraine, yang sudah lama pergi, duduk di tengah genangan air kecil. Dia telanjang dan air di bawahnya bergelembung. Keempat tetua terhormat dari Sekte Warna-Warni duduk bersila di 4 arah berbeda dengan dia di tengah. Keempatnya pucat. Lorraine menggertakkan giginya erat-erat, wajahnya mengerut seolah dia sedang merasakan sakit yang amat sangat. Energi yang keluar dari tubuhnya juga sangat tidak stabil. Lori, bertahanlah. Kau harus bertahan karena ini adalah kesempatan terbaikmu untuk terlahir kembali. Jika kau melewatkan kesempatan ini, kau tidak akan pernah mendapatkannya lagi. Semakin lama kau bertahan, semakin banyak yang akan kau dapatkan, kata Marin dengan keras. Lady Marin benar. Lori, kau harus bertahan. Sebagai kepala dari 7 pendeta tinggi Sekte Iridescent, kau sudah jauh tertinggal. Banyak orang yang mengincar posisi ini, jadi kau harus memanfaatkan kesempatan ini jika kau ingin membungkam mereka, kata Eira. Lori, kau hebat, tapi ini masih jauh dari cukup. Tahukah kau berapa banyak yang telah kami keluarkan dan korbankan untuk pencerahan ini? Kuharap kau tidak akan mengecewakan kami. Ursalah yang berbicara kali ini. Lori, aku tahu kamu menderita dan sangat kesakitan, tetapi jika kamu tekun, kamu akan segera meroket dan berada di atas orang lain. Kamu akan mencapai puncak yang tidak dapat dicapai orang lain dalam kerja keras seumur hidup. Jangan menyerah, jika tidak, semuanya akan sia-sia. Jika semua upaya sebelumnya sia-sia, usaha keras kita juga akan sia-sia, kata Giada di akhir. Para suster berbicara satu demi satu sambil memohon Lorraine untuk bertahan. Bab 2019. Lorraine benar-benar telanjang saat dia duduk di kolam renang. Air di kolam itu berwarna biru. Airnya juga terus-menerus bergelembung seperti ramuan. Setiap kali gelembung pecah, jejak asap hijau akan memasuki tubuhnya dan terserap. Gigi Lorraine terkatup rapat, dan matanya yang besar dan indah terpejam. Pada saat yang sama, alisnya juga berkerut. Pada saat itu, dia merasakan sakit luar biasa, tetapi dia tidak bersuara. Dia merasa seolah-olah setiap sel ditusuk jarum dari atas ke bawah dan dari dalam keluar tubuhnya. Dia tidak hanya menderita secara fisik, dia juga merasa seolah-olah jiwanya sedang tercabik-cabik menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya.
Rasa sakit fisik yang dideritanya bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh orang biasa, apalagi rasa sakit mental. Di bawah penyiksaan ganda ekstrim semacam ini, sedikit saja penurunan dalam tekadnya akan menyebabkan dia benar-benar pingsan dan pingsan. Jika dia pingsan, sel-sel otak dan banyak organnya akan memasuki keadaan tidak aktif. Dengan cara ini, daya serap tubuhnya akan turun drastis. Jika dia terjaga, tubuhnya dapat menyerap 100%, tetapi saat dia pingsan, dia hanya dapat menyerap kurang dari 10%. Itulah sebabnya Eira dan saudara-saudarinya meminta Lorraine untuk menanggung ini. Mereka telah memberikan segalanya untuk melakukan teknik terlarang ini. Awalnya tidak ada rencana seperti itu. Namun, David Sang Suci muncul dan secara paksa mengambil Ice Soul Excalibur, sehingga menimbulkan ancaman besar bagi keempat saudari itu. Jika seorang Santo Suci datang lagi ke Sekte Warna-Warni, menerobos masuk ke area terlarang, dan menghancurkan formasi, semua usaha mereka akan sia-sia. Melakukan teknik terlarang merupakan pilihan terakhir karena akan menyebabkan kerusakan permanen pada tubuh mereka. Lorraine merasa bingung. Dia bisa mendengar keempat gurunya memberitahunya untuk bertahan. Namun, dia yang belum pernah mengalami penyiksaan seperti itu sebelumnya, sudah kelelahan secara fisik dan mental setelah bertahan sampai sekarang. Saat ini, dia hanya ingin tidur. Namun, Lorraine tahu bahwa ia tidak bisa. Jika tidak, hidupnya akan mengalami perubahan yang sangat besar. Celeste adalah panutannya. Setelah kejadian itu, dia tidak lagi dihargai oleh gurunya dan ditinggalkan dengan kejam. Jika Lorraine melakukan kesalahan kecil, dia akan dikurung di Gua Es juga. Lorraine, sebagai kepala 7 pendeta tinggi Sekte Iridescent, tentu tahu seperti apa tempat itu. Selain berkultivasi, ia juga mengikuti kursus untuk memahami sejarah sekte tersebut. Itu adalah tempat di mana seseorang akan dihukum dan dipenjara karena kejahatan yang benar-benar keji seperti pengkhianatan. Setelah Lorraine memasuki area terlarang, dia tidak banyak berhubungan dengan dunia luar, tetapi dia tahu apa yang dilakukan Celeste. Celeste tumbuh di Sekte Iridescent, jadi ini adalah rumahnya dan dia tidak bisa memberontak. Satu-satunya kemungkinan adalah dia gagal memenuhi harapan Lady Eira dan ditinggalkan sepenuhnya. Lorraine tahu tidak ada seorang pun yang mau berkorban tanpa pamrih demi dirinya. Keempat gurunya pasti memiliki tujuan lain. Namun, dia tidak dapat menahannya sekarang. Yang dapat dilakukannya adalah memberikan segala yang dimilikinya dan menampilkan kekuatan terbesarnya untuk meningkatkan nilainya. Dengan begitu, dia tidak akan ditinggalkan. Jadi, setelah memasuki Sekte Iridescent, Lorraine mengabdikan dirinya hampir sepenuh hati untuk berkultivasi. Dia tidak ingin membuang waktu sedikit pun, karena takut tidak memenuhi harapan gurunya dan ditinggalkan seperti Celeste. Karena ada penghalang di area terlarang, dia tidak tahu bahwa David telah masuk ke Sekte Iridescent dan menyelamatkan Celeste. Dia masih berpikir bahwa Celeste masih dihukum oleh suhu dingin yang ekstrim di Gua Es. Celeste tidak akan sama lagi setelah dia muncul lagi 100 tahun kemudian. Seiring berjalannya waktu, gelembung-gelembung di kolam mulai muncul lebih cepat, seperti air mendidih. Asap biru yang tak terhitung jumlahnya memasuki tubuh Lorraine sementara rasa sakit di tubuh dan jiwanya terus meningkat. Dia merasa tidak sanggup menahannya lagi. Ketika rasa sakitnya mencapai puncaknya, Lorraine hanya punya satu pikiran di benaknya. Kematian. Aku sebaiknya mati saja. Semua ini akan berakhir jika aku mati. Bab 2020. Saya akan bebas bahkan jika saya mati. Saya tidak perlu memikirkan apapun, dan saya tidak perlu khawatir tentang apapun. Lagi pula, aku sendirian. Dan tak seorang pun benar-benar peduli padaku. Di bumi juga demikian, di Star Kingdom pun demikian. Lorraine tidak bodoh. Dia tahu bahwa Grand dan Fred hanya memperlakukannya dengan baik di bumi karena mereka mengincar tubuhnya. Setelah dia meninggalkan rumah selama 10 tahun, keluarganya hanya ingin menggunakan statusnya sebagai murid krum untuk mengembangkan kekuatan keluarga mereka. Mereka tidak begitu peduli padanya. Sekarang, keempat gurunya juga sangat baik, tetapi Lorraine yakin akan satu hal. Tidak ada makan siang gratis. Mereka pasti punya tujuan, tetapi dia tidak tahu apa itu.
Sambil menahan sakit tiada taraf, Lorraine tak dapat menahan tawa pada dirinya sendiri. Lorraine, oh Lorraine, dulu engkau begitu perkasa dan sombong, tetapi sekarang engkau telah jatuh sampai ke titik ini. Sebenarnya, ketika Eira menemukannya dan mengatakan bahwa dia akan menggunakan teknik terlarang untuk meningkatkan kekuatannya, Lorraine tahu ada sesuatu yang terjadi. Meski begitu, dia tidak punya alasan untuk menolak. Tentu saja, dengan identitasnya saat ini, dia tidak dapat menolak. Sekalipun kedua belah pihak adalah guru dan murid, mereka belum sampai pada tahap di mana guru-gurunya bersedia berkorban demi membantunya meraih tujuan. Bahkan ketika Celeste dibesarkan oleh mereka berempat, mereka masih tega membuangnya ke gua es karena masalah sepele, apalagi Lorraine. Sudah berapa lama dia berada di Star Kingdom? Bagaimana bisa ada hubungan yang begitu dalam di antara mereka? Lorraine sadar diri. Ketika dia mengingat bahwa Celeste memiliki tubuh yang sama dengannya, dia tahu bahwa mungkin karena tubuh mereka yang memikat, mereka menerima perawatan ini. Guru-gurunya membutuhkan tubuh mereka, tetapi mereka harus mengembangkan kekuatan tertentu terlebih dahulu. Sovereign Rank mungkin tidak cukup karena Celeste adalah seorang Sovereign Ranker yang terlambat. Mereka mungkin harus menjadi orang suci sebagian, atau bahkan orang suci. Bagaimanapun, Lorraine siap menyerah. Dia tidak ingin menjadi pion orang lain lagi. Kekuatan tekadnya perlahan-lahan melemah. Eira dan saudara perempuannya juga menemukan perubahan pada Lorraine. Mereka terkejut, lalu buru-buru menyuruh Lorraine bertahan. Meski begitu, Lorraine memilih untuk melindungi dirinya dari campur tangan dunia luar. Dia mengenang masa hidupnya yang singkat. Ia dilahirkan dalam keluarga kaya Lovewood di ibu kota Summerland. Sejak kecil, dia telah menarik perhatian banyak keturunan ibu kota dengan penampilannya yang mengejutkan dan temperamennya yang unik. Hal itu juga membuat Stan dan Clinton, dua orang jenius terbaik di Capital City saat itu, saling bermusuhan. Kemudian, dia ditemukan oleh tuannya dan bergabung dengan sekte tersembunyi, The Crumbs, untuk berkultivasi. Setelah itu, dia disukai oleh Fred dan Grant. Dapat dikatakan bahwa Lorraine dicintai oleh ribuan orang sebelum bertemu David. Meskipun demikian, David menolaknya di hadapan semua orang muda terpilih pada acara akbar orang-orang terpilih. Dia merasa terhina. Karena harga dirinya, ia tidak mau merendahkan diri dan menjatuhkan diri kepada David. Saat itu, Lorraine hanya punya satu pikiran. Suatu hari, dia akan berdiri di depan David, memandangnya, dan membuatnya menyesal telah menolaknya.